Ambil. Ya, semakin maju semakin menantang. Iya, jeleret. Sini. Masya Allah. Kelet kabeh. Tegangan pos arus sutet. Walah moncek. Shit. Ya. Waduh. Nah, ini lagi ini. Iya. Wow, keren. Sabar. Kita lihat kejutan apa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pas lagi ini. Bentar, Pelan-pelan. Nah, testernya nih, Dek. Geser, Dek. Ya, nih. Mana tadi isi merah tadi? ini nih. Tarik isi merah. Ini dek. Oh, diam di sini ya. Bercinta dia di sini, kawan. Bulan madu di atas. Oke, kawan ya. Jadi ini pelajaran untuk kami pribadi, khususnya untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ini tragedi alam, jadi tolong jangan menyepelekan sebuah pengaman kelistrikan atau yang disebut dengan sikring. Jadi motor ini kabelnya kempel, alhasil motor konslet, jalur kelistrikan konslet ya. Kalau dibiarkan bisa berdampak fatal ke bagian ECM nya, kawan. Jadi ini kalau dilihat dari lampu milnya ada kode 46. Kode 46 itu jaringannya luas. Kalau sampean lihat di katalognya kode 46 ya, itu aliran listrik sistem full injection nggak normal. Sedangkan motor ini sikringnya atau fuse-nya hanya jumlahnya 1 yang difiturkan dengan capacity 15 ampere. Nah, jika untuk sikring itu tidak ada ataupun sikring itu dijemper kawat kabel yang gede nih sak jempol sikil, ataupun bahkan sikring itu disepelekan tidak ada sikring disambung kabel biasa, jika ada konsleting maka aliran listrik tidak akan bisa terputus, malah berakibat fatal ke jaringan kabel yang ada isde kempot atau lengket. Kalau sudah ada bahasa isde lengket atau bahasa isde kempel, maka isde kempel itu akan mengganggu aliran listrik sistem full injection. Aliran itu jembar, kawan. Jadi si kabel merah yang kempel ini atau gancet ini mengganggu radiasi sinyal injeksi serta kelistrikan. Maka yang dikeluhkan oleh mamasnya ini kalau dipasang lampu depan motornya berbet-berbet. Sekali lagi gini, kawan, faktor kode 46 itu alirannya luas. Bisa dari sistem baterai, power supply, sikring, kiprok regulator, generator sepul, bahkan kabel gancet. Lah, kalau sudah seperti ini Anda menyepelekan sebuah pengaman yang disebut dengan fuse yang harganya seharga rokok sebungkus, berakibat fatal di motor Anda. Kalau dibiarkan motor ini bisa kebakar. Bahkan tegangan ini bisa mengganggu semua radiasi kerja injeksi maupun kerja kelistrikan. Naik ke atas. Jadi kita cerita sesuai apa yang ada di lapangan. Yang tadinya di sini tidak ada fuse sikringnya, langsung diubet-ubet kabel.
Jangan disamakan motor injeksi dengan motor karburator. Bahkan motor karburator pun dari kompresornya sudah ada fuse, sudah ada sikring. Mau zaman motor hang sampai hong, kompresor pasti membuat pengaman yang disebut dengan fuse atau sikring. Jika dia ada konsleting, dia akan membunuh dirinya sendiri, bukan membunuh kawan-kawannya. Jika kabel ini dilangsungkan, jika terjadi short atau konslet di bagian area komponen elektronik, ataupun area-area jalur kabel yang lain, ataupun area pemasangan kabel yang salah, ataupun area-area di speedometer yang short, malah bikin kabelmu lengket. Sampel ada di sana, coba ambil sampel. Nah, ini kabel coklat itu artinya tegangan output 12 volt setelah Anda lakukan kunci kontak. Tegangan itu yang berasal dari aki yang diamankan sikring. Dimasukkan ke jalur kabel, nanti dipecah-pecah menjadi banyak, maka coklat ini rupanya oke. Satu ke sistem injection, satu ke program eco, satu ke full kelistrikan yang ada kaitannya dengan lampu utama. Jika sumber dasarnya itu lengket, gancet, dadi siji yang seperti ini, kira-kira reaksi yang terjadi apa? Kita jangan menyalahkan sebuah keadaan dan jangan menyalahkan sebuah yang terjadi. Yang terjadi biarlah yang terjadi. Ini jadikan sebuah pengalaman kita pribadi dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada rasa saling menggurui di sini, bahkan tidak ada rasa wah. Di sini hanya sharing berbagai pengalaman. Yuk, jangan menyepelekan sebuah fuse atau sikring yang harganya murah. Fuse atau sikring itu memiliki fungsi peran penting untuk kendaraan Anda. Kira-kira seperti itu. Nah, nek ngono kaya ngene iki terus piye? Sejelek-jelek apapun motor Anda, seburuk-buruk apapun motor Anda, usahakan terapkanlah sikring untuk pengaman kendaraan Anda. Iki sak dawan-dawane jalur Kosabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan kempel dari siji ini bisa Anda lihat. Iya, berarti ini awalnya ada konslet di bagian kelistrikan, entah di set speedometer ataupun yang lainnya. Tapi biasanya untuk kelasnya Pixen itu di speedometer. Jangan samakan penyakitmu dengan penyakitku. Intinya kode 46 itu artinya jaringannya luas. Yang pertama, pastikan baterai Anda normal karena motor injeksi butuh power supply dari baterai. Siapakah yang mengisi baterai atau siapakah yang mengecas aki yang disebut dengan regulator ataupun kiprok. Jadi jika baterai mengalami short, mengalami masalah, jangan salah. Ada muncul kode 46. Jaringan yang harus ditentukan selain daripada baterai, fuse, dan regulator atau kiprok. Fungsi kiprok merubah arus AC menjadi DC. Sing asale teko sepul AC dirubah menjadi DC metu. Motor ini sudah full web 3 pas. Paham ya? Jangan salah juga jika kiprok aman, kok aki aman, fuse aman, ya dicek sepul. Semua sudah aman, ya diklarifikasi jalur daripada yang katanya kode 46 aliran listrik. Yang jenenge aliran iku kali, sing jenenge kali itu dalan. Dalannya itu ya merah ini. Ini poros sutet sumber tegangan besar. Sing asale langsung dari aki. Di sini ada dua jemperan sing warnane abang. Ini masuk ke plus aki dan berasal dari regulator ataupun kiprok. Nah, ini harus didedel. Mau nggak mau dan harus mau. Jangan disuntik. Kalau disuntik kita tidak tahu kejadian realita alam yang terjadi seperti tadi di sini kawin-kawin gancet-gancet seperti ini. Kalau pengen cepat proses kerjanya ya suntik aja dari ujung sini ke ujung sana. Pengganti daripada merah. Sekarang jadi pertanyaan, sudah Anda suntik tapi di tengahnya ada yang kempel dengan ground. Alhasil sepertinya belum selesai masalah. Mana sampai ending di sini ya. Gini kawan. Jadi wes jadikanlah ini sebagai pengalaman terindah dalam hidup Anda. Jadikanlah ini sebagai guru berharga Anda, bahwasanya oh ternyata sikring ini fungsinya ini. Kalau nggak ada sikring nanti kalau motorku konslet kabelku kelet, kalau sudah kabelku kelet jadinya gancet, kalau sudah gancet jadinya bongko, kalau sudah bongko jadinya duit, ujung-ujungnya duit.
Iki lur. Kita sampai lupa ini ya. Gimana kabar kawan-kawan dimanapun Anda berada. Ini motor Vixion Oil ya, Vixion Oil D3C1. Ya biarpun motor ini aki ngedrop masih nyala, cuman kalau dibiarkan ngedrop terlalu lama bahaya. Mas, apakah kabel kempel ini nanti aki saya aman? Yang tentu akimu ini kalau dibeliin baru ini belum dibenerin ya kesalahan. Dan nanti yang tentu apakah kiprok dan spool saya aman, kita belum berani memastikan karena kita pastikan dulu jaringannya ini baik dulu. Ya. Oh, berarti kalau kode 46 kita harus belajar kabel, tidak usah belajar kabel. Indikasi ini bisa dilihat dari kabel box spring ini. Jika box spring ini disambung kemudian di ujungnya sini ada keriting-keriting kayak gini, tidak menutup kemungkinan pasti kabelnya semua ikut keriting. Ya. Atos. Jangan salah juga, ini bisa mematikan ecumu. Ecu itu harganya mahal, nggak seharga tempe goreng. Ya, sampan eman ecu apa eman sikring, gitu. Kira-kira seperti itu. Bacot sampean mas. Ya orang bacot lulur. Kita ngomong apa adanya, gitu. Kita ngomong apa enengi. Di sini di ecu ini ada tegangan output 12 volt loh kawan. Lagi tegangan 12 volt gancet semua karo ground karo masa. Masya Allah. Apakah nanti kira-kira tidak mematikan ecu jika ini dibiarkan terlalu lama? Dan positif dan pasti ecu bisa langsung isda mati. Tenan ya. Udah kalau seperti ini pasti sensor-sensor terganggu, aktuator terganggu. Ini sama masih sampai lampu depannya tidak dihidupin. Ya karena disambung lampu nih yang berebet-berebet. Kiproknya dilepas malah berebetnya saya parah. Ya. Mendine. Ini ada kabel banyak banget, jumlahnya piro wis mbuh hitungan dewi ini kira-kira banyak ini. Jalurnya kemana? Ke kutub utara, selatan, timur, barat. Tapi di sini ingat kawan, ini ada kuncinya 2 sumber. Apakah sumber itu coklat dan merah? Inilah sumber poros utama. Jika sumber poros ini mengalami masalah, maka bolo-bolonya akan ngikut jadi masalah. Wis iki diberesi sih kawan. Oke gitu kawan ya. Kok pucuk sampai kok gancet kabeh. Terus piye iki lek garap iki nek ngene iki. Wes gitu saja kawan ya informasinya, daripada nanti ketahuan sampai ndelok kabel ini ruwet mumet. Sekedar informasi aja yang bisa kita ambil hikmahnya, yakni di bagian pengaman fuse atau sikring. Semua motor pasti punya fuse, jangan disepelekan fuse. Oke, gitu saja. Selamat malam. Tak ngopi dulu sama makan gorengan. Mudah-mudahan bermanfaat, ada berkah manfaatnya. Bye bye. Selamat malam.